Ayah, naik zanzare. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul The Second Wife atau Istri Kedua. Adalah film yang dirilis di Italia pada tahun 1998. Film bergenre drama romance ini nyeritain tentang mama muda yang kepincut sama anak suaminya. Waduh, gimana tuh? Dimana hal tersebut jelas menentang moral dan gak baik sama sekali. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan Nancy lihat pernikahan yang terjadi di pinggiran kota Paris. Kala itu yang menikah adalah duda dan juga janda beranak satu yang masih tergolong cukup muda. Cukup banyak yang menentang, tapi nggak sedikit juga yang mendukung hubungan kedua orang tersebut. Pasangan itu bernama Fosco dan Anna. Di sini Fosco memiliki seorang anak yang bernama Lovio. Sedangkan Anna memiliki anak juga yang bernama Lia. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mereka memutuskan untuk berbulan madu di Paris. Namun sebelum itu, di sini Fosco diajak oleh teman-temannya untuk main nyari harta karun di kuburan. Setelah Anna menunggu lama, ia pun mendengar ada suara dari bawah. Ia pun dengan bersemangat untuk menyambut Fosco pulang. Namun ternyata itu adalah anaknya Fosco yang bernama Lovio. Dengan canggung, Lovio minta izin minjem kamar untuk ganti baju. Setelah Lovio pergi, Anna pun kembali menunggu Fosco sampai ia ketiduran. Karena ternyata kegiatannya Fosco itu termasuk ilegal dan mereka cukup lama bersembunyi dari polisi. Attenta il vestito. Dove l'hai trovato, babbo? Venite fuori. Corri, Duilio. Fosco yang telah gagal dengan aksinya pun gak mau pulang dengan tangan kosong gitu aja. Ia pun langsung mengajak istri sahnya untuk ngelakuin kegiatan halal tanpa basa-basi ke istri mudanya itu. Sebelum akhirnya mereka berangkat ke Paris. Fosco ini merupakan remaja yang termasuk populer di kalangannya. Suasana di kampung terlihat begitu hangat. Bahkan kedatangan Fosco dan Anna dari Paris juga disambut dengan begitu meriah. Anna pun gak lupa ngebawain Lovio oleh-oleh yang telah dipesan sebelumnya. Tapi saat itu, hubungan keduanya masih kurang baik. Lovio terlihat masih sering terdiam di rumahnya. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi hal itu adalah ayahnya Fosco yang terlalu keras. Fosco juga sering mengganggu anaknya dengan pelajaran hidup yang kurang relevan. Namun Anna sebagai ibu tirinya berusaha menjadi penenang bagi Fosco dan menyuruhnya lebih sedikit lembut kepada Lovio. Hubungan Fosco dan Anna pun berjalan lancar sesuai dengan jatah hariannya. Namun pekerjaan Fosco sebagai pemasok minyak mengharuskannya sering pergi ke Paris untuk mengantar. Saat Fosco sedang tidak ada, banyak orang yang berusaha menarik perhatiannya Anna. Salah satunya adalah pria yang bernama Zio Moreno. Dia beranggapan kalau naksir kepada Anna itu adalah hal yang wajar karena Anna itu memiliki penampilan yang sangat menggugah. Menggugah apa tuh? Sementara itu, hubungan Lovio dan Anna pun masih dalam tahap canggung. Padahal anak Anna yang bernama Lia sudah sangat akrab dengan kakak tirinya itu. Bahkan tak jarang Lovio menemani adiknya untuk membaca dongeng sebelum tertidur, meskipun Anna tetap mendampinginya. Setelah Fosco pulang,
Ia langsung ngajak Ana untuk dinner bareng, nikmatin hasil duit yang udah dia dapat. Dari sini juga terlihat kalau Ana itu emang selalu jadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Mulai dari semua laki-laki pengunjung bar hingga pelayan bar yang salfok sama si Ana ini. Di samping itu pula, hubungan antar Lovio dan Ana juga mulai terbangun. Mereka sering mengobrol untuk membahas sesuatu yang kadang out of context juga. Anna, vuoi salire? Non posso. Oggi è stato caldissimo. Ayah, mannaggia. Hari itu adalah perlombaan sepeda yang menjadi ajang para warga untuk berkumpul. Saat itu, Fosco dan teman-temannya manfaatin kesempatan buat nyelinap ke kuburan tua dan ngambil sebuah harta karun di sana. Ia pun dapat patung kepala emas yang kalau dijual mungkin bisa seharga 2 mobil Tesla atau 20 mobil Brio. Para bapak-bapak nakal ini pun merayakan hal tersebut, di mana Fosco berniat ngejual emas itu di kota sembari dia menjual minyak. Sebelum berangkat, anak-anak desa itu ternyata udah tahu perihal emas tersebut. Fosco pun marahin Ana yang ia duga sebagai sumber informasi tersebut. Tapi ternyata Ana gak perlu nyebar info itu karena semua orang juga udah tahu, meskipun mereka memilih untuk diam. Lovio juga sempat negur ayahnya yang dianggap nyuri itu, tapi Fosco malah tersinggung. Di sini sifat Fosco yang sedikit diktator pun muncul kembali, tapi Ana selalu bisa meredakan hal tersebut. Capito? Cosa non ti torna, prendi e fai il coglione. Hubungan Ana sama Lovio juga benar-benar dekat. Seakan gak ada sekat lagi antara ibu dan anak itu, di mana mereka terus-menerus bermain bersama. Bahkan di suatu siang ketika ibu-ibu di kampung yang gabut secara random sedang bermain air dengan Ana, Lovio yang tak sengaja tersiram Ana pun ikut bermain air juga. Namun hal tak biasa terjadi, di mana Ana dan Lovio ini malah asik-asyik fokus bermain basah-basahan berdua dikala ibu-ibu yang lain sedang bermain air. Waduh. Di samping itu, kelihatan juga kalau hubungan Lovio dan adik tirinya Lia ini semakin harmonis. Lia putrinya Ana yang masih kecil ini pun berkata jika nanti besarnya ia ingin menikah dengan si Lovio. Ana pun tertawa mendengarkan hal konyol itu dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena mereka sekarang adalah keluarga. Namun kehangatan ini lenyap seketika, di mana Fosco yang lagi berada di kota ternyata kegap keciduk atas kasus pencurian benda pusaka. Ya iyalah, Ana pun nanggepin itu dengan cukup bersedih. Tapi dia langsung ambil langkah untuk mengunjungi Fosco di penjara. Nah, Fosco udah di penjara. Di sana Fosco terlihat sangat berusaha untuk ngebuat Ana nggak khawatir terhadap dirinya. Ana yang kesel juga sempat ngamuk ke teman-teman sefrekuensi Fosco yang suka ngutil di kuburan-kuburan, di mana dia nganggap mereka semua sebagai orang yang ngebuat Fosco menjadi narapidana. Kesedihan Ana sama sekali nggak bisa ditutup-tutupin atau no tipu-tipu. Ia pulang ke rumah dengan wajah yang sangat murung, sedangkan yang lain terlihat berpesta ria. Ternyata itu adalah hari ulang tahun dari Lovio. Namun ia nggak ngasih ucapan sama sekali ke anak tirinya itu. Malam harinya, Ana yang udah ngerasa cukup baikan, dia pun meminta maaf ke Lovio sambil ngebantu lipet terpal. Nah, dari sini terlihat kalau Lovio memang sangat menikmati waktu-waktu berdua bareng ibu tirinya itu. Waduh. Keesokan harinya,
Lovio pun ciduk Anna yang lagi ngobrol asik bareng Zio. Di sana Zio berjanji bakalan bawa Fosco untuk keluar dari penjara. Tapi Lovio ngamuk dan bilang kalau itu cuma akal bulusnya Zio aja untuk ngerasain itulah. Gak lama setelah itu, kebenaran pun muncul sendiri ke permukaan, di mana Zio yang kumat akhirnya lari-lari telanjang sambil memanggil-manggil nama Anna. Waduh, Anna pun sadar kalau omongannya Zio ada benernya juga. Dia pun minta maaf dan hubungan mereka menjadi lebih membaik. Anna paura. Anna sta mi vicino. Keesokan harinya, Anna membantu Lovio yang kelilipan. Tanpa mereka sadari, bibir mereka berdua pun saling bertemu. Dan kalian tahu ujungnya bakal ke arah mana. Namun setelah kejadian itu, Anna jadi agak jaga jarak dari Lovio. Sedangkan Lovio malah tergila-gila sama istri muda bapaknya itu. Beberapa kali Lovio mencoba mendekatinya lagi, namun selalu ditolak. Bahkan Lia anaknya juga sekarang dilarang untuk ikut Lovio pergi-pergi dan bermain. Lovio pun sedikit berubah dan menjadi agak liar dalam bergaul. Hingga pada akhirnya ia tak sengaja terluka dan menjadi mabuk. Lovio pun mendatangi Anna lagi dan memohon untuk bersama. Dan akhirnya di sini Anna pun larut dengan Lovio. Dan lagi-lagi kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hubungan mereka pun terus berlanjut dan semakin parah amburadul namun nikmat. Bahkan Anna jadi merasa bersalah saat sedang mengunjungi Fosco. Waduh, ya nama juga betina. Singkat cerita, Fosco pun dikabarkan akan segera pulang. Anna yang tak pandai berbohong pun akhirnya ketahuan. Ia pun jujur-jujur li kepada kakaknya Fosco. Namun ia diminta untuk tetap menjaga hal tersebut sebagai rahasia. Karena ia yakin Fosco akan melakukan hal-hal gila jika mengetahui itu semua. Keesokan harinya, Fosco pun akhirnya pulang. Ia disambut oleh pesta, tari-tarian, dan juga minuman. Fosco yang pulang pun menandakan hubungan terlarang yang harus selesai pula. Anna dan Lovio pun mengakhiri semua itu dengan perpisahan tersirat. Setelah itu, Anna pun dengan berani mengatakan yang sejujurnya kepada Fosco. Fosco pun sedih mendengar ucapan Anna itu. Namun ia malah langsung melakukan dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu semua tidaklah benar. Udah masuk penjara, jauh dari istri, pulang-pulang malah dapat kabar zonk dari kelakuan putranya sendiri. Kalau kata pepatah, buah emang gak jatuh dari pohonnya. Begitulah azab menjadi ayah yang terlalu angkuh dan otoriter kepada anaknya. Cielah. Waktu pun berlalu, hari dan bulan beranjak menjadi tahun. Sebuah pernikahan terjadi di sana. Terlihat Lovio yang sudah menjadi tentara menikahi teman yang seumuran dan lebih pantas bersamanya. Sedangkan dari jauh, Anna hanya bisa menatap sambil mengingat semua kenang-kenangan mereka yang pernah mereka lalui. Waduh. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul The Second Wife. Di mana kejadian seperti ini memanglah sangat lumrah terjadi. Apalagi ketika seorang Mahmud muda tiri merawat pria yang udah terlanjur akhir balik atau dewasa. Di mana seperti lagu jedak-jeduk yang viral di TikTok, ada dua hal yang gak bisa ditolak di dunia ini. Yang pertama adalah perubahan zaman, dan yang satunya adalah goyangan mantep dari mama-mama muda. Dan sekian dari gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video perkejutan selanjutnya. Salam masa mantap.